Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Anggiri. Saya dari kelas PPSI B Pagi, semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Ribut. Jadi saya akan menceritakan asal-usul dari salah satu desa yang ada di Pemalang, yaitu Desa Penggarit. Desa Penggarit itu sendiri mempunyai dua versi ceritanya, tapi saya akan menceritakan kedua cerita tersebut. Yang pertama, Desa Penggarit terbentuk pada tahun 1730. Dahulu, Desa Penggarit merupakan dua wilayah yang terdiri dari wilayah timur yang disebut Siber dan wilayah barat yang disebut Cirandu. Di sebelah selatan wilayah kedua desa tersebut terdapat sebuah makam leluhur Mbah Buyut Jamur Apu dan Pangeran Benowo. Wilayah tersebut disebut Candi Jamban Dalem. Saat itu masih dikuasai oleh tokoh dari desa Pegongsoran bernama Kiai Martoloyo, sementara untuk wilayah Siber dan Cirandu dikuasai oleh Kiai Martojoyo. Kedua tokoh tersebut setiap harinya selalu berkelahi dan bertengkar dari pagi hingga sore untuk memperebutkan Candi Jamban Dalem, hingga keduanya mengalami luka-luka yang parah. Tetapi setelah keduanya berendam dalam sungai Jamban Dalem, maka seluruh luka-lukanya akan sembuh. Begitu seterusnya, hingga Adipati Pemalang pada saat itu, Kanjeng Sawerki, mendengar berita tersebut dan mengetahuinya. Lalu Kanjeng Sawerki mengadakan sayembara untuk memperebutkan wilayah tersebut. Kanjeng Sawerki selanjutnya mengumpulkan warga dari kedua desa tersebut. Pada hari Jumat Kliwon dalam penanggalan Jawa, bulan Aji tanggal 15 tahun Alif, digelar sayembara yang disebut adu silem, yaitu menyelam dalam sungai Jamban Dalem. Segala perlengkapan sayembara sudah disiapkan, antara lain meminjam gamelan yang berasal dari Cirebon, yang konon pada saat itu katanya gamelan tersebut bisa berbunyi sendiri tanpa ditabuh untuk mengiringi kedua tokoh dalam adu silem. Para panitia membuat ajir atau galah sepanjang 5 meter sebanyak 2 batang, kemudian ditancapkan di tengah Jamban Dalem. Seluruh warga dan pejabat menyaksikannya. Berkumpul di suatu tempat yang disebut Renggas Doyong untuk menyaksikan adu silem dua tokoh tersebut. Adu silem dimulai tepat pukul 8. Kiai Martoloyo dan Kiai Martojoyo turun ke sungai Jamban Dalem menuju pada ajir yang sudah ditancapkan sesuai dengan posisi masing-masing. Lalu pada pukul 12, Kiai Martoloyo yang mewakili Pegongsoran muncul ke permukaan. Rakyat pun bersorak. Kemudian pada jam 2:06, Kiai Martojoyo dari wilayah Cirandu dan Siber muncul ke permukaan. Rakyat pun bersorak sekaligus menyambut kemenangan Kiai Martojoyo yang menyelam lebih lama. Selanjutnya, Kanjeng Sawerki dan Kanjeng Pontang mencabut keris Tapak dan si Mongklang, kemudian menorehkan atau ngarit di dahan pohon kesambi sebagai pertanda bahwa wilayah Candi Jamban Dalem termasuk dalam wilayah Cirandu dan Siber. Selanjutnya, wilayah tersebut dinamakan Desa Penggarit atau Pangsinggarit. Oke, jadi itu versi pertama dalam cerita asal-usul Desa Penggarit. Kemudian saya akan menceritakan versi keduanya. Desa Penggarit ini menyimpan banyak sejarah, bahkan terhitung sudah sejak adanya Kabupaten Pemalang di tahun 1575. Desa Penggarit telah ada sejak zaman Kerajaan Pajang, yaitu
Pangeran Benawa melakukan renungan untuk berpikir masa depan keberlangsungan kerajaan Pajang yang sedang terancam dan posisinya sebagai putra mahkota kerajaan atau sebagai calon penerus Sultan Adiwijaya tidak dapat dengan mudah didapatkan. Pangeran Benawa menancapkan pusaka Kiai Setapak di sebuah pohon besar yang sekarang dinamakan Desa Penggarit. Lalu, itu adalah cerita dari asal-usul Desa Penggarit. Desa Penggarit mempunyai makam. Makam tersebut sekarang sudah menjadi destinasi wisata karena juga dibuatkan di belakang makam, yaitu Benawa Park, yang setiap weekendnya pasti banyak yang berkunjung. Di sana juga ada semacam sungai yang dijadikan destinasi wisata juga, karena di sana menyewakan sampan-sampan yang kecil yang untuk dijadikan pendapatan untuk warganya. Saya juga akan menceritakan mitos yang ada di wilayah Penggarit tersebut. Wilayah Penggarit itu mempunyai Gunung Putih yang banyak warga yang berpikir bahwa orang-orang yang kesana akan disesatkan dalam dunia lain. Mereka berusaha untuk pulang, tetapi tidak bisa dan selalu merasa hanya berputar-putar pada tempat tersebut. Di sana juga banyak, menurut warga, ada seekor macannya. Lalu ada sebuah mitos juga. Di dalam makam tersebut ada sebuah pohon besar yang banyak keraknya. Terus banyak warga yang berpikir kalau ada orang yang membunuh kera tersebut, maka orang tersebut akan meninggal. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau pengucapan yang kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.